Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil waftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para serta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan telaah kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz yang pertama. Kita masuk ke pembahasan As-Sunnah ya. As-Sunnah sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, eh, As-Sunnah yang dimaksud oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dan juga apa yang dimaksud oleh para ahli usul ya, para ulama usuliyin, maknanya sama dengan al-hadis ya. As-Sunnah itu yang dimaksud adalah al-hadis. Ini dalam perspektif usuliyin ya, para ahli usul. Karenanya mereka mendefinisikan ya as-sunnah itu, ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini, adalah ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Jadi segala sesuatu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, perbuatan ataupun takrir. Takrir itu adalah persetujuan beliau. Jadi segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi, maka kita sebut itu adalah as-sunnah atau al-hadis. Atau perbuatan Nabi, misalnya para sahabat melihat Nabi melakukan sesuatu. Ketika mereka melihat Nabi sholat, kaifiyahnya mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, maka itu as-sunnah. Sahabat kemudian melihat hajinya Rasul, ya, mulai bagaimana beliau tawaf, kemudian melontar jumroh, bagaimana wukufnya beliau, sunnah-sunnahnya. Maka semua yang dikerjakan Nabi yang disaksikan oleh para sahabat itu kita sebut dengan as-sunnah. Begitu juga dengan takrir. Ya, persetujuan Nabi ini maknanya adalah apa yang dilakukan oleh sahabat di depan beliau atau diketahui oleh beliau. Nah, jadi perbuatan ini dilakukan oleh sahabat. Nabi tidak melakukan. Nabi tidak mengucapkan, Nabi tidak melakukan, tetapi dilakukan oleh sahabat. Dan Nabi mendiamkan. Nah, diamnya Nabi itu adalah takrir ya. Karena tidak mungkin Nabi, kalau andai kan yang dilakukan oleh sahabat itu misalnya sebuah kemungkaran atau perbuatan maksiat, tentu Nabi tidak akan diam ya. Nabi tidak akan diam melihat sahabat itu melakukan kemungkaran. Nah, berarti kalau diamnya Nabi itu bukanlah suatu kemungkaran ya. Berarti itu sesuatu yang dibolehkan ya. Nah, sesuatu yang dibolehkan atau setidaknya tidak dilarang di dalam syariat. Nah, sebagaimana Sayyidina Khalid bin Walid misalnya, ketika beliau memakan daging dob itu semacam kadal ya, hidup di gurun, dia itu memakan tumbuh-tumbuhan. Sayyidina Khalid bin Walid itu memakan daging dob. Ketika ditawarkan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak makan. Dan tidak melarang Sayyidina Khalid untuk memakannya. Andaikan itu haram misalnya, maka tentu Nabi akan melarang itu.
Nah, itu menunjukkan bahwa daging dhab itu halal. Jadi diamnya Nabi itu menunjukkan takrir, ya. Maka itu juga hadis. Itu kita sebut sebagai as-sunnah. Ya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat yang diketahui oleh Nabi. Nah, definisi as-sunnah ini atau definisi yang disebutkan oleh Syekh Taqiyuddin, ini definisi dalam perspektif ahli usul, ya. Karena nanti eh, kalau fuqaha, ya, ahli fikih itu mereka sebut istilah as-sunnah, itu nanti maknanya bisa berbeda. Ya. Mereka menyebut istilah as-sunnah itu kadang bukan dengan makna hadis, ya, tetapi as-sunnah dalam perspektif mereka itu adalah eh, ma talabahu asy-syari' talaban ghaira jazimin. Ma talabahu asy-syari'u, ya, talaban ghaira jazimin. Nah, jadi kalau fuqaha itu mengatakan atau menyebut istilah sunnah di dalam kitab mereka, maka yang dimaksud itu adalah apa-apa yang dituntut oleh asy-syari'. Syari' ini adalah Allah dan Rasulnya, dengan tuntutan yang tidak tegas. Dengan tuntutan yang tidak tegas. Jadi perintah atau amar, ya, perintah misalnya di dalam dalil, tapi perintahnya itu tidak tegas. Tidak tegas itu kalau ditinggalkan itu tidak berdosa, maka itu disebut sunnah. Jadi ini perspektif para fuqaha, ya. Atau dengan kata lain mereka mengatakan yusabu fa'iluha imtithalan wala yu'aqabu tarikuha. Jadi ini maksud dengan sunnah itu adalah apa-apa yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, sedangkan kalau ditinggalkan maka tidak ada iqab, tidak ada sanksinya. Nah, ini semakna dengan istilah mustahab, nafilah misalnya kan, amalan sunnah, mustahab, nafilah, dan seterusnya itu mutarodif. Atau misalnya sunnah dalam perspektif ahli hadis, yang indal muhadditsin. Ya, mereka pasti akan menambah definisinya, bukan hanya sampai takrir, tetapi juga sampai sifat. Ya, misalnya mereka mengatakan ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, takrir maupun sifat. Sifat itu termasuk sifat khalqiyah, sifat penciptaan. Misalnya ketika sahabat itu meriwayatkan bagaimana bentuk wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bentuk alisnya, jenggotnya Nabi misalnya kan, kemudian bentuk bahunya beliau, cara berjalannya beliau, kemudian rambutnya, seberapa panjang rambut beliau, seperti yang diriwayatkan di dalam Syama'il misalnya, ya, yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu semua disebut sunnah. Nah, sebut dengan sunnah atau hadis. Nah, kenapa kemudian para ahli usul, terutama Syekh Taqi, ya, di dalam bab ini beliau mengambil definisi ahli usul? Karena beliau di sini beliau sedang membicarakan as-sunnah sebagai masdar tsani, ya, sebagai masdar tsanin, dia sebagai sumber hukum kedua. Karena ini sedang bicara tentang sumber hukum, bicara as-sunnah sebagai sumber hukum. Nah, sumber hukum itu hanyalah ucapan, perbuatan, dan takrir. Jadi kalau bicara tentang bagaimana cara jalannya Nabi, bentuk wajah Nabi, warna pakaian yang sering dipakai oleh Nabi misalnya, itu bukan as-sunnah dalam dalam makna hukum. Jadi ahli usul tidak menyebut itu sebagai sunnah. Sunnah dalam makna sebagai dalil, sebagai sumber hukum, gitu ya. Nah, karenanya kemudian beliau menyebutkan definisi as-sunnah ini hanya dalam 3 aspek itu saja, yaitu ucapan, perbuatan, kemudian juga takrir, ya.
Ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hasan Hito ya di dalam kitab Al-Wajiz. Beliau mengatakan, "Ma sadara 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn." Jadi ketika beliau membahas as-sunnah ya, as-sunnah sebagai sumber hukum kedua di dalam kitab usul fikih beliau, di dalam kitab Al-Wajiz fi usuli tasyri'i al-islami. Nah, ini sebenarnya definisi ahli usul. Nah, dalam bab ini Syekh Taki membahas as-sunnah itu dalam perspektif ahli usul. Karena kepentingannya adalah membahas as-sunnah ini sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian hujjiyatus sunnah. Apakah as-sunnah itu bisa menjadi dalil? Apakah as-sunnah itu bisa menjadi sumber hukum? Ya. Apa yang menjadi dalil, gitu ya? Apa yang menjadi dalil yang menunjukkan bahwa as-sunnah itu juga sebagai dalil, ya, atau dia sebagai sumber hukum? Ya, karena ada sebagian orang yang mereka meyakini bahwa hujjah itu hanyalah Al-Quran. Atau dalil itu hanyalah Al-Quran. As-sunnah itu tidak bisa dijadikan dalil. Apalagi dengan alasan misalnya as-sunnah ini ada yang sahih, ada yang dhaif gitu ya. Intinya ada yang makbul, ada yang mardud. Bagaimana mungkin menjadikan sesuatu yang itu ada yang mardud, ada yang tertolak, ada yang dhaif, ada yang bahkan ada yang maudhu, yang palsu, itu bisa dijadikan sebagai dalil. Akhirnya kemudian mereka menolak as-sunnah. Ya, menolak as-sunnah, tidak menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum. Dan kelompok semacam ini banyak beredar ya di tengah-tengah kita dengan berbagai macam rupa ya, dengan berbagai macam baju atau mungkin dengan nama yang bermacam-macam. Tapi intinya satu, mereka ingkarus sunnah. Nah, para ulama sepakat bahwasanya as-sunnah itu adalah salah satu sumber hukum. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Buktinya apa? Buktinya adalah apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai dengan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah yang diucapkannya itu, maksudnya yang disampaikan oleh Nabi SAW itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ya. Nah, ini bukan hanya Al-Quran ya, bukan hanya Al-Quran, tapi juga segala sesuatu, ya, bukan hanya Al-Quran, tetapi juga selain daripada Al-Quran, berarti ucapan beliau itu termasuk wahyu. Ya, in huwa illa wahyun yuha. Nah, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hakikat daripada as-sunnah itu wahyu. Sekalipun berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu lafadz dan maknanya itu dari Allah. Ya, Rasulullah itu tidak punya andil di dalam menyusun lafadz Al-Quran. Ya, karenanya Al-Quran itu dia merupakan mukjizat ya dari aspek kebahasaannya. Karena memang Al-Quran ini bukan berasal dari kalamnya manusia, tetapi dari kalamullah. Jadi lafadz sekaligus maknanya dari Allah. Sementara as-sunnah, hadis itu ucapannya dari Nabi, redaksinya dari Nabi, tapi maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak mungkin ada pertentangan itu antara as-sunnah dengan Al-Quran. Tidak mungkin terjadi tanakut. Tidak mungkin kontradiksi misalnya. Misalnya Al-Quran mengatakan halal, kemudian di as-sunnah mengatakan haram misalnya. Kalaupun ada misalnya nanti secara zahir seolah-olah Al-Quran dan as-sunnah itu bertentangan, ya, maka itu hanya secara zahir, tapi secara hakikat tidak mungkin. Nah, bisa jadi nanti apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, tetapi mentafsir, merinci apa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang bentuknya masih mujmal, ya, yang bentuknya masih mujmal.
Begitu juga dengan apa yang disebutkan di dalam hadis yang lain. Di dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Hasyr misalnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang didatangkan ya atau yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka ambillah. Ma di situ itu menunjukkan makna umum ya. Tidak hanya Al-Qur'an tetapi segala sesuatu yang datang dari Nabi, termasuk berarti ucapan beliau. Jadi apa yang diperintahkan oleh beliau maka ambillah, terimalah. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan beliau, perbuatan beliau, takrirnya beliau itu adalah dalil, sumber hukum. Tidak boleh kita berpaling dari itu ya. Kita tinggalkan misalnya. Karena menganggap itu adalah ucapan beliau, beliau kita anggap sama seperti manusia biasa. Maka itu bentuk kemaksiatan, bukan hanya kemaksiatan kepada apa? Bukan hanya pengingkaran kepada Rasul, tapi ini bentuk kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa manahakum anhu fantahu. Ya, dan apa yang dilarang kepada kalian, ya, maka tinggalkanlah. Ini dalil yang mewajibkan kaum muslimin mengambil as-sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi tidak boleh berpaling daripada Al-Quran. Jadi berpaling daripada Al-Quran berarti sama sebagaimana kita berpaling daripada Al-Quran. Berpaling daripada as-sunnah itu sama dengan berpaling daripada Al-Quran. Jadi orang yang bermaksiat kepada Rasul, tidak mengambil apa yang diperintahkan oleh Rasul, itu sama seperti dia bermaksiat kepada Allah. Nah, ini dalil ya yang menunjukkan bahwa wajib berpegang kepada as-sunnah, menjadikannya sebagai dalil. Nah, sebaliknya berarti mengingkari as-sunnah, mengingkari hadis, mengingkari as-sunnah itu sebagai sumber hukum, itu kafir. Hukumnya kafir. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi ya, ingkar sunnah. Jadi tidak mau mengambil as-sunnah. Beda halnya misalnya begini, ada hadis tapi statusnya itu dhaif. Hadis dhaif ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil dalam masalah halal dan haram. Kalau dalam masalah fadilah amal misalnya, para ulama membolehkan. Meskipun nanti ada syarat-syaratnya. Tapi kalau dalam berkaitan dengan hukum halal dan haram tentu tidak boleh diambil. Nah, ini bukan maknanya menolak as-sunnah. Nah, tapi ini kita menolak as-sunnah yang belum bisa dipastikan atau kemudian diduga kuat bahwa dia tidak berasal dari Nabi. Kan hadis dhaif kan begitu. Hadis dhaif ini kan berarti ghalabatud dhon, ya. Dugaan kuat kita bahwa Nabi tidak pernah mengucapkan itu. Apalagi hadis maudhu ya. Kalau hadis maudhu, nah itu sudah pasti 100% dia bukan ucapan Nabi. Maka kita tolak ya. Ini segala sesuatu yang bukan dari Nabi, apalagi yang disandarkan kepada Nabi padahal bukan, ini tentu harus kita tolak. Nah, ini maknanya adalah mengingkari secara total ya, secara keseluruhan. Menganggap bahwa as-sunnah itu bukan sumber hukum. Maka orang yang semacam ini kafir. Ya. Karena kaum muslimin telah berijma ya, para ulama ijma sepakat bahwasanya mengingkari as-sunnah itu sama seperti mengingkari perintah Allah dan berpaling darinya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hasan itu di dalam kitabnya, bahwa fasunnatu hiya al-masdaru asani, bahwa as-sunnah itu adalah sumber hukum kedua min masadiri tasyri'i ba'dal Qur'anil Karim, ya, di antara sumber-sumber tasyri', sumber-sumber hukum setelah Al-Qur'anul Karim, bil ijma'i, secara ijma'. Artinya ulama sepakat, kaum muslimin sepakat bahwa as-sunnah adalah sumber hukum kedua. Wajahidul amali biha kafirun, orang yang mengingkari untuk mengamalkan hadis, artinya dia menolak menjadikan hadis sebagai dalil, sebagai sumber hukum, maka dia kafir. Bi ijma'il ummah, ya, berdasarkan kesepakatan umat. Ya, para ulama telah sepakat itu. Ya, bi ijma'il ummati aidan li annahu jahidun li amrillahi
Karena orang yang semacam ini sebenarnya hakikatnya dia itu telah mengingkari perintah Allah. Kan sama dengan mengingkari ayat tadi ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ketika dia nggak mau mengambil hadis, berarti dia mengingkari ayat. Ayat mengatakan bahwa wajib bagi dia mengambil hadis, sementara dia menolak. Dia mengatakan tidak wajib mengambil hadis sebagai sumber hukum. Maka dia kafir. Itu mengingkari ayat. Jadi mengingkari sesuatu yang sudah mujma' alaih kewajibannya di dalam ayat, di dalam Al-Quran, maka kafir. Sama seperti orang mengingkari kewajiban sholat. Misalnya. Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian ada orang yang mengatakan sholat nggak wajib. Maka dia kafir. Nah, orang kafir semacam ini, dia nanti akan dibawa ke pengadilan, kemudian pengadilan itu akan memutuskan jika benar dia mengingkari as-sunnah, ya, berdasarkan bukti-bukti, kemudian dia juga ikror, dia memberikan pengakuan, ya, maka dia akan dijatuhi had. Hadnya apa? Had murtad. Had murtad itu adalah dibunuh. Ya, man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa saja yang mengganti agamanya, dia keluar dari agama, murtad dia dengan sebab apapun, ya di antara sebab-sebab murtad atau di antara sebab-sebab kafirnya seseorang, maka hukumannya adalah dibunuh. Dia akan diberikan apa? Sebelum dibunuh tentu akan diberikan waktu oleh qadhi. Ya. Nah, waktunya ini tergantung kepada ijtihad qadhi ya. Bisa 3 hari. 3 hari dia untuk bertobat, menarik kembali ucapannya, atau bisa 1 bulan, atau bisa 2 bulan. Ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu dulu pernah sebelum memutuskan hukuman bunuh bagi orang murtad itu pernah diberikan waktu, tempo itu sekitar 2 bulan atau 2 bulan. Ya, ketika beliau menjadi wali di Kufah. Nah, ketika lewat dari waktu yang telah ditetapkan oleh qadhi, dia tidak bertobat, maka hukumannya adalah hukuman pancung, dipenggal lehernya. Jadi ini pengingkaran terhadap ayat, ya, sama mengingkari ayat. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana kedudukan as-sunnah terhadap Al-Quran? As-sunnah itu berfungsi merinci makna yang masih global dari Al-Quran. Di antara fungsi daripada as-sunnah ya. As-sunnah itu datang untuk merinci, menjelaskan makna yang masih umum, makna yang masih mujmal, yang masih global, yang perlu dirinci daripada Al-Quran. Nah, kadang-kadang ada perintah di dalam Al-Quran itu yang masih umum sifatnya. Nah, sebagaimana disebutkan oleh beliau, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab ini, wa katsirun minal ayat ja'at muhmalatan. Jadi banyak ayat itu yang dia datang dengan makna yang masih global. Dia butuh dirinci maknanya. Wa fassalahal hadis, kemudian hadis merincinya. Fassalatu masalan. Salat misalnya ya. Ja'at muhmalatan wa fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam awdaha awqataha wa kaifiyatiha. Nah, kemudian datanglah hadis ya, atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menjelaskan ya. Menjelaskan waktunya, kemudian kaifiyahnya. Di dalam Al-Qur'an kan hanya datang dalam bentuk mujmal saja, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah oleh kalian salat. Ya, tunaikanlah zakat. Nah, salatnya bagaimana? Kapan waktunya? Apakah di dalam Al-Qur'an dijelaskan? Enggak. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan waktu apa namanya? Zuhur ya. Kemudian mulai kapan misalnya ya? Zuhur itu salat zuhur itu kapan waktunya? Mulai dari awal waktu. Kemudian akhir waktu, berakhirnya kapan?
Kemudian masuk waktu asar kapan? Berakhirnya waktu asar kapan? Masuk waktu maghrib. Berakhirnya kapan? Masuk waktu isya. Begitu seterusnya. Nah, yang merinci waktu semacam itu adalah hadis. Setelah Nabi Mi'raj, ya, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi dapat perintah kewajiban sholat 5 waktu. Setelah itu datang Jibril. Ya. Selesai peristiwa itu datang Jibril mengimami Nabi sholat. Ya. Di waktu-waktu sholat itu. Kadang Jibril itu datang di awal waktu. Kadang di akhir waktu. Begitu seterusnya. Kemudian datang di awal waktu, datang di akhir waktu, di 5 waktu itu. Nah, kemudian Jibril mengatakan, nah inilah waktu sholat. Jadi rincian mengenai waktu-waktu sholat itu datang di dalam hadis Nabi. Begitu juga kaifiyah. Nah, ketika Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kemudian Nabi sholat. Nah, sahabat melihat, memperhatikan bagaimana cara Nabi takbiratul ihramnya. Ya, kemudian bagaimana Nabi rukuknya seperti apa. Kemudian iktidalnya, di mana posisi tangan Nabi. Kemudian Nabi rukuk. Ya, apa yang menempel ketika Nabi rukuk. Ya, kemudian ketika Nabi duduk. Kemudian ketika tasyahud. Bagaimana posisi jari Nabi misalnya. Kemudian ketika Nabi salam, ya, salamnya Nabi bagaimana? Disebutkan di dalam hadis itu sampai kelihatan pipinya beliau ya oleh makmum yang ada di belakang beliau. Ya, ketika Nabi salam pertama, salam kedua. Nah, semua sifat salat Nabi itu, kaifiyahnya itu mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, nah, itu rincian dari perintah Al-Quran yang datangnya secara mujmal tadi. Nah, makanya mengherankan kalau ada orang yang menolak as-sunnah misalnya, bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka mau mengerjakan sholat? Ya, mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, kalau kemudian mereka menolak as-sunnah. Ya. Apa mereka mau mencari kaifiyah sholat misalnya di dalam Al-Quran? Tentu tidak akan ketemu. Nah, kalau seperti itu pasti mereka nanti akan ngarang gitu ya, ngawur atau membuat kaifiyah sendiri misalnya. Tentu amal yang semacam itu akan tertolak. Jadi Al-Quran ya ayat-ayatnya itu banyak datang dalam bentuk global. Dan Al-Quran sendiri sudah menjelaskan ya, di dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran. Az-zikr di situ adalah Al-Qurannya, nama lain daripada Al-Quran. Litubayyana lin-nasi, untuk menerangkan, untuk agar kamu menerangkan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan supaya mereka memikirkan. Jadi Al-Quran sudah menegaskan di mana posisi Nabi, di mana tugas beliau. Allah menurunkan Al-Quran, tugas beliau adalah memberikan bayan, memberikan penjelasan dari apa yang diturunkan kepada mereka. Karenanya tafsir yang paling tinggi nilainya adalah hadis. Ya. Kita kenal dengan metode tafsir itu adalah tafsir bil maksur. Ya, tafsir dengan riwayat. Ya, tafsir ayat oleh hadis. Ya, tafsir ayat oleh hadis. Itu kedudukan tafsir yang paling tinggi. Kalau tafsir ayat bil ayah itu justru di bawahnya. Nah, kenapa kok tafsir ayat dengan ayat itu justru di bawahnya? Karena tafsir ayat dengan ayat itu ijtihad para ulama. Ya, ulama itu mengatakan, oh ayat ini menafsirkan ayat ini. Bisa jadi ulama yang lain mengatakan beda, ayat ini enggak menjelaskan ayat ini, tapi dia menjelaskan ayat yang satunya. Tapi kalau hadis itu sudah pasti dia menjelaskan ayat ini, karena sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apa makna ayat ini? Kemudian Nabi menjelaskan. Jadi hadis itu tafsir bil maksur, ya.
tafsiran ayat dengan hadis itu yang paling tinggi ya. Jadi kalau misalnya ada ayat sudah dijelaskan oleh hadis misalnya, maka tidak perlu lagi ijtihad di situ. Kecuali yang tidak dijelaskan oleh Nabi. Atau perlu ada penjelasan lebih panjang misalnya dari apa yang dijelaskan oleh Nabi. Begitu ya. Kemudian tugas berikutnya adalah tafsil atas ayat yang mujmal. Ya. Afwan Ustaz, saya izin sebentar ya. Oh, monggo Kak. Afwan. Kita lanjutkan. Nah, tafsil pertama ya, kedudukan as-sunnah itu mentafsil ayat yang mujmal. Ini contohnya adalah tadi yang kita sebutkan ya, sholat misalnya ya. Itu perintah sholat, aqimus sholah misalnya, itu masih mujmal, itu masih global. Sehingga orang masih butuh rincian. Kita masih butuh rinciannya. Bagaimana caranya pelaksanaan sholat itu. Kemudian mentaksis. Yang kedua adalah mentaksis. Taksis ini adalah pengkhususan. Mengkhususkan ayat yang am. Maknanya am, masih umum. Misalnya, ada ayat yang bunyinya begini. Yusikumullahu fi auladikum. Ya. Allah berwasiat kepada kalian dalam hal anak-anak kalian. Maknanya adalah ini ayat tentang waris, ya, tentang waris. Jadi perintah daripada Al-Qur'an untuk membagikan warisan, ya. Kalau seorang ayah meninggal, maka dia harta warisannya akan diberikan, dibagikan kepada ahli waris, termasuk diantaranya adalah aulad, anak-anak kalau dia meninggalkan anak. Kemudian berapa bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Kalau ada istri yang ditinggalkan berapa bagiannya. Nah, ayat ini masih umum. Umum itu dalam makna al-ab, seorang ayah, berarti mencakup siapa saja yang menjadi ayah kemudian meninggal. Begitu juga aulad. Aulad berarti mencakup semua anak, ya. Semua anak yang menjadi ahli waris, ya, yang menjadi ahli waris. Nah, jadi hukum ini berlaku umum, mencakup semua ayah yang mewariskan hartanya dan mencakup semua anak yang menerima warisan. Tapi ada hadis, ya, yang mentaksis makna am ini, ya. Di antaranya adalah hadis yang bunyinya lanu rosu ma tarokna sodakoh. Lanu rosu. Nabi SAW, kami tidak mewarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Nah, itu maksudnya kami di situ siapa? Adalah al-anbiya. Ya. Kami para nabi itu tidak mewarisi. Ya, apa yang kami tinggalkan. Jadi harta yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Ya. Karenanya Nabi kalau meninggalkan harta, maka harta itu tidak menjadi warisan. Anak beliau tidak mewarisi daripada beliau. Jadi tidak ada harta warisan. Jadi para nabi tidak mewariskan harta. Nah, mereka tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, dalam hadis lain disebutkan begitu. Nah, berarti
lafadz al-ab, ya, ayah yang mewarisi anaknya pada ayat itu, berarti nggak masuk para nabi. Sementara kan mereka juga ayah kan, yang punya anak yang ditinggalkan ketika mereka wafat. Nah, hadis ini mentaksis itu. Nah, mengkhususkan bahwa al-ab yang dimaksud di dalam ayat itu, ayah yang dimaksud itu berarti tidak termasuk para nabi. Begitu juga hadis yang lain misalnya, ada hadis yang bunyinya, la yarithul qatilu syai'an. Orang yang membunuh tidak mewarisi apapun, tidak mendapatkan harta waris apapun. Orang yang membunuh maksudnya siapa? Yang dia membunuh ayahnya misalnya. Seorang anak, dia membunuh ayahnya. Seharusnya kan dia jadi ahli waris. Nah, dia menjadi ahli waris. Kalau ayahnya meninggal, dia mendapatkan bagian daripada harta warisnya. Tetapi bisa jadi mungkin karena dia terburu-buru, ingin menguasai harta ayahnya, akhirnya ayahnya dibunuh. Nah, ketika terbukti dia membunuh ayahnya, maka pembunuhan itu menghalangi dia mendapatkan harta waris. Maka dia tidak berhak mendapatkan harta waris. Padahal dia termasuk aulad, kan begitu. Yang dimaksudkan dalam ayat tadi, aulad. Dia masuk ke dalam lafadz walad secara umum. Tetapi hadis ini mengeluarkan anak, ya, atau walad yang menjadi pembunuh bagi ayahnya. Nah, berarti ini taksis. Ya. Berarti tidak semua anak. Jadi kita tidak bisa kemudian dengan alasan ayat tadi, ya, umum tadi, berarti semua anak itu berhak mendapat harta waris. Tidak, ternyata ada yang tidak mendapatkan harta waris. Atau misalnya dalam hadis yang lain, la yarithul kafirul muslimah. Atau sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi muslim. Kalau ayahnya kafir, anaknya nggak dapat warisan. Begitu juga sebaliknya. Ayahnya muslim, anaknya kafir. Meninggal ayahnya, nggak mewarisi harta ayahnya. Nah, itu taksis, ya. Jadi mengkhususkan lafadz yang am. Kemudian berikutnya mentakyid lafadz yang mutlak. Jadi sunnah, hadis, dia membatasi lafadz yang mutlak. Contohnya misalnya dalam ayat, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi, ya, aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya. Di ayat ini melarang, ya, kepada orang yang berhaji, janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum hewan kurban itu sampai di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridan, dan siapa saja di antara kalian ada yang sakit, au bihi adzan, atau ada gangguan di kepalanya. Ada gangguan di kepalanya itu yang mengharuskan dia untuk mencukur. Padahal kan ada larangan tadi, ya. Ada larangan tidak boleh kemudian mencukur kepalanya, ya, mencukur rambutnya. Nah, tapi karena dia ada gangguan, ada sakit yang mengharuskan dia untuk mencukur kepalanya, karena ayat ini sababun nuzulnya itu berkaitan dengan sahabat yang ada gangguan di kepalanya, yang itu dia tidak bisa beribadah, ya, kecuali kalau dicukur rambutnya, dia ada kutunya. Nah, kemudian dia meminta kepada Rasulullah apakah boleh dicukur, kemudian turunlah ayat ini yang membolehkan mereka, ini keringanan bagi mereka. Nah, maka mereka yang mencukur kepalanya sebelum waktunya itu fafidyatum min siyamin, maka wajiblah atasnya berfidyah. Ya, fidyahnya apa? Min siyamin au sadaqatin au nusukin. Berpuasa atau bersedekah atau berkurban. Nah, di mana lafadz mutlaknya? Lafadz mutlaknya ada pada 3. Pertama lafadz siyam, sodakoh, nusuk. Ini kan lafadz mutlak. Siyam itu, nah siyam puasa. Kalau perintah puasa, puasanya berapa hari? Nah, kan ini masih mutlak, ini bisa 1 bulan kan begitu. Bisa 10 hari, bisa 1 bulan. Atau bisa 2 bulan misalnya. Kemudian sodakoh. Sodakohnya apa yang disedekahkan?
Kalau sedekah uang misalnya, kepada siapa disedekahkan? Ini masih mutlak, butuh dibatasi dia. Au nusuk, atau berkurban. Berkurban dengan apa? Apakah unta, sapi, atau kambing misalnya? Berapa ekor? Nah, makanya lafadz mutlak ini ya ditakkid dengan hadis. Ya. Hadisnya adalah ketika Nabi mengatakan ihlik roksaka wasum salasata ayyamin au at'im sittata masakin au unsuk bisyatin. Jadi Nabi mengatakan cukurlah rambutmu, kemudian puasalah 3 hari, atau berilah makan orang miskin, ya 6 orang miskin, atau berkurban dengan seekor kambing. Jadi lafadz yang mutlak tadi sudah ditakyid, sudah dibatasi. Puasanya berapa hari? 3 hari. Sedekahnya apa? Memberi makan 6 orang miskin. Kurbannya dengan apa? Kurbannya dengan seekor kambing. Nah, ini fungsi daripada sunnah ya, yang mentakkid lafadz yang masih mutlak. Dan contoh-contoh yang semacam ini banyak ya di dalam Al-Quran ya. Termasuk juga misalnya larangan memakan sesuatu yang khaba'ith misalnya. Wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dihalalkan bagi kalian at-thayyibat yang baik-baik. Kemudian diharamkan atas kalian yang buruk, al-khaba'ith. Nah, at-thayyibat al-khaba'ith ini apa saja misalnya? Apa yang dilarang? Nah, di dalam ayat itu tidak menyebutkan semua. Nah, hadis itulah yang kemudian menyebutkan, ya, memasukkan makanan-makanan atau hewan yang itu termasuk al-khaba'ith. Ini namanya ilhaq. Ilhaq itu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang sudah disebutkan. Memasukkan far'on ke dalam cabang-cabang hukum yang itu sudah disebutkan asalnya di dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran sudah disebutkan yang haram itu al-khaba'ith. Kemudian ilhaknya di mana? Ilhaknya ada di hadis Nabi. Misalnya Nabi mengharamkan memakan hewan yang apa? Yang bertaring misalnya. Kemudian kullu dzinabin minas sibak. Ya. Setiap hewan yang dia memiliki taring, ya, daripada hewan buas. Ya. Kemudian yang memiliki cakar. Ya. An kulli wa an kulli dzi mikhlabin min thair. Ya, jadi Nabi juga melarang memakan hewan yang memiliki cakar daripada burung. Jadi taring dan cakar itu yang mereka gunakan untuk berburu, hewan-hewan buas ya. Nah, termasuk juga keledai Cina ya ketika perang Khaybar. Nah, itu Nabi menyebutkan semua itu ilhaq. Nah, itu dimasukkan kemana? Ya, ke al-khaba'ith tadi yang disebutkan di dalam ayat. Nah, kalau kita hanya berpatokan pada ayat saja, ya, maka nanti kita bisa menghalalkan sesuatu yang sebenarnya sudah diharamkan oleh Nabi, begitu ya. Karenanya kita butuh kepada sunnah, kepada hadis untuk menjelaskan apa yang masih umum, apa yang masih global, ya, yang masih mujmal, kemudian juga mana yang masih mutlak. Nah, itu butuh ditakyid oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini diantara kedudukan sunnah ya. Baik, ini mungkin ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Sebenarnya bab ini belum selesai. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya untuk bagian kedua ya, mungkin judulnya masih sama, karena babnya masih sama nanti di bagian berikutnya, karena bagian berikutnya itu membahas tentang sejarah ya, kodifikasi hadis nanti, mulai dari masa sahabat ya sampai ke masa A'immatul Muhadditsin ya. Ya, Allah alam bisawab. Saya kembalikan ke Ustadz Azhar. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa hari ini ya tidak sedikit juga tadi disampaikan oleh Ustaz berkaitan dengan
eh, banyak satu atau beberapa orang bahkan kelompok coba meminggirkan as-sunnah sebagai salah satu di antara sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi sekali lagi pembahasan kita pada malam hari ini setidaknya yang tadi disampaikan oleh Ustaz bahwa sunnah yang dibahas secara Islam ini adalah dalam perspektif bahwa sunnah dijadikan sebagai karena memang nanti tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz bahwa sunnah menurut ulama usul berbeda definisinya, menurut ulama fikih juga berbeda definisinya, dan menurut ulama hadis juga berbeda. Tapi setidaknya apa yang kita telah pada malam hari ini supaya juga satu pemahaman bahwa beliau Syekh Rahimahullah Ta'ala mendefinisikan as-sunnah dalam dalam sudut pandang atau perspektif sebagai sumber hukum. Sehingga apa yang dikatakan sebagai as-sunnah adalah sesuatu yang disadarkan kepada Rasul, baik kaulnya, perkataannya, maupun fi'lu, perbuatannya, dan kemudian takrirnya yang dilakukan itu atau tadi disebutkan sebagai persetujuan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya alhamdulillah Bapak Ibu, ini sesi pertama kita di bab tentang as-sunnah sebagai sumber hukum, salah satu sumber hukum. Tadi juga ada dijelaskan sebagai penjelas, kemudian saksi, kemudian muqayyad juga dari qayyid ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu, insya Allah sesi tanya jawab kita buka. Di antara Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan diskusi kita malam hari ini atau pemaparan tadi yang disampaikan oleh Ustaz, ataupun yang berkaitan ya masih diskusi kita terkait dengan as-sunnah, silakan Bapak Ibu mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat atau yang bertanya langsung juga boleh langsung present saja. Kalau nanti bisa langsung ditanggapi dan dijawab oleh Ustaz pada yang ini. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Sebentar, kita coba pilih dulu. Pertanyaan dari Ibu Hasna Johan, Ustaz. Nah, beliau mempertanyakan, Bismillah, apa Ustaz, bagaimana dengan celana cingkrang? Ini maksudnya celana yang tumit ya, mata kaki maksudnya. Dengan celana yang panjangnya ke mata kaki atau lewat, manakah yang lebih afdol dalam kaidah sunnah? Iqbal ini Ustaz, gimana Ustaz kalau menanggapi hal yang semacam ini dengan pertanyaan di Fadol Ustaz? Iya, berkaitan dengan isbal ya. Isbal ini memanjangkan kain ya, atau celana atau kain sarung misalnya, atau pakaian ya, itu melebihi mata kaki. Nah, di dalam beberapa hadis itu memang disebutkan ya berkaitan dengan isbal ini ya, seperti misalnya hadis dari Sayyidina Abu Bakar ya, ketika Nabi mengatakan bahwa yang berada di bawah mata kaki itu di neraka, di pakaian yang berada di bawah mata kaki itu di neraka. Nah, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Itu kan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi sesuatu yang berada di bawah mata kaki ya, itu tempatnya di neraka. Nah, Sayyidina Abu Bakar itu kalau pakai pakaian sarung ya, izar di bawah itu selalu kendor ya, kedodoran. Jadi turun ke bawah sampai ke bawah mata kaki. Sampai kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan aku? Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa engkau tidak melakukannya dengan kesombongan. Nah, jadi melakukan itu bukan karena kesombongan. Jadi orang yang melakukan isbal dengan kesombongan itulah yang diharamkan. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim kan, Nabi mengatakan, la yandurullahu
ila man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak akan melihat nanti di hari kiamat ya. Orang yang memanjangkan pakaiannya isbal ya. Khuyala kata Nabi karena sombong. Nah, jadi karena sombong. Nah, di sini kemudian para ulama mengatakan bahwa larangan isbal itu dia diikat dengan khuyala, lafadz khuyala. Jadi ada sebab. Jadi bukan semata-mata isbal. Nah, jadi kalau kalau isbal ya semata-mata dia isbal ya dengan lafadz mutlak ya, tentu kemudian semua bentuk isbal itu akan haram hukumnya. Tapi ini dia lafadz mutlak tapi ditakyid ya, dengan lafadz khuyala ya. Karenanya orang yang dikatakan haram tadi ya, haram memanjangkan pakaian melebihi mata kaki itu kalau disertai dengan kesombongan. Nah, tapi kalau tidak dengan sombong bagaimana? Ya, mayoritas ulama mengatakan hukumnya mubah. Ya, misalnya dalam mazhab Hanbali ya, sebagaimana pernah disebutkan oleh Ibnu Muflih bahwa izar, misalnya jarrul izar yang memanjangkan izar, sarung ya, kalau kemudian tidak disertai dengan kesombongan ya, idza lam yurid al khuyala, kalau kemudian tidak ada al khuyala, tidak ada kesombongan di situ, fala ba'sa bihi. Beliau mengatakan tidak ada masalah. Ya. Begitu juga dengan apa yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah misalnya ya. Orang yang isbal ya, yang memanjangkan pakaiannya ya, itu juga tidak diharamkan jika tidak disertai dengan kesombongan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam atau Syekh Al-Munawi. Ya. Di intinya bahwa mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Hanafi, mayoritas ulama mengatakan boleh ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalaupun tanpa kesombongan itu hukumnya makruh. Karena tadi ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dengan khuyala ya. Ya. Meskipun dengan adanya kesombongan di situ. Tapi kalau misalnya dilakukan tanpa kesombongan, itu sebagian ulama memandang makruh, bukan mubah, tapi makruh. Kalau makruh, lebih baik ditinggalkan. Nah, ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam An-Nawawi. Karenanya sebagian ulama ini mengatakan lebih baik tidak isbal. Meskipun kalaupun isbal nggak sampai haram. Ya. Para ulama itu tidak mengatakan haram ya secara mutlak. Ya, para ulama tidak mengatakan haram secara mutlak. Paling kuat ya hukumnya makruh. Tapi kalau dilakukan itu dengan kesombongan, ya para ulama semuanya sepakat itu hukumnya haram. Tapi kalau tidak disertai dengan kesombongan, para ulama ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Ya, sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan mubah, sebagian ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan makruh. Nah, kalau misalnya ada orang yang khawatir kalau dia itu memakai pakaian isbal itu sombong, maka kalau ada kekhawatiran itu lebih baik jangan isbal. Tapi ada fenomena begini ya, orang yang tidak isbal itu malah bisa jadi sombong. Karena dia merasa bahwa dialah orang yang paling sunnah, paling nyunnah. Nah, pakai pakaian dia merasa dia paling sunnah. Ketika dia melihat ada orang isbal, nah ini di neraka ini. Ini orang ini di neraka. Nah, saya pakai pakaian saya lebih mendekati sunnah ya, lebih sunnah daripada dia. Misalnya kan, nah, dia pakai pakaian isbal. Akhirnya ketika dia pakai pakaian tidak isbal, kemudian berjalan dengan sombong karena merasa dia yang paling soleh, paling sunnah misalnya. Nah, justru yang begitu haram jadinya. Kenapa malah jadi ada unsur khuyala kan gitu? Nah, karena beda ya di Indonesia ini, di tempat kita orang pakai pakaian isbal itu rasanya nggak ada yang khuyala itu, nggak ada yang sombong. Nah, ya kalau tradisi Arab dulu begitu ya, orang pakai pakaian itu kalau dijulurkan sampai ke bawah, nah itu mungkin simbol kebesaran ya, simbol kemewahan. Ya, kalau kita kan enggak gitu kan, pakai celana misalnya, itu jarang orang yang khuyala, itu, jarang yang sombong. Nah kita khawatir malah kemudian nanti yang tidak isbal itu malah ada unsur sombong. Nah sebenarnya ya tinggal dilihat ya, ini mereka pakai pakaian apakah isbal
tidak isbal, nah, apakah ada khuyalanya atau tidak. Nah, semua yang ada unsur kesombongan itu pasti haram hukumnya. Saya kira jelas ya. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan sudah pertanyaan yang banyak yang masuk terkait dengan seperti ini lah. Bukan berkaitan dengan ya alhamdulillah tidaknya ini interaksi juga untuk mendalami sekitar kajian Islam ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Eh, Cuma agak beda nanti Pak kalau isbalnya bagi wanita Ustaz ya. Iya. Boleh. Oke, kemudian masuk pertanyaan yang cukup jelas Bu Hasna ya, disampaikan oleh beliau memang bagi kami yang laki-laki mungkin lebih cepat lah pembahasannya itu ya lebih bagus memang tidak sebal ya, karena memang dari permasalahan meskipun sombong ini agak relatif ya. Ya, masuk ke pertanyaan Pak Rahmat ya, Bapak atau Mas, mungkin kalau salah. Ini beliau bertanya, bagaimana, saat ini pertanyaan dari Bapak atau Mas Rahmat Kurniawan Al-Fatih, izin bertanya, Ustaz, bagaimana memahami hadis yang kualifikasi hukumnya jadi mubah? Nah, bagaimana Ustaz? Monggo penjelasan Ustaz. Iya. Bagaimana memahami hadis yang implikasi hukumnya mubah? Eh, mubah ini kan termasuk khitab ya, khitab syari ya, yang dia bersifat takhyir ya. Syari itu memberikan pilihan ya, pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan. Nah, hadis-hadis yang bicara tentang perkara yang hukumnya mubah itu pertama yang tidak ada unsur taqarrub ilallah. Nggak ada unsur taqarrub ilallah ya. Ya, di hadis ini misalnya atau perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat yang ditakrir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu tidak ada unsur taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah ini berarti ada unsur kurbah. Kalau perbuatan itu dilakukan karena unsur kurbah, unsur apa motif untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka nanti itu hukumnya sunnah jadinya. Dan juga di situ tidak ada perintah misalnya. Nah, hadis itu tidak mengandung satu perintah. Apakah atau tolap ya, tidak mengandung tolap. Apakah itu tolapnya jazim atau tolapnya ghairu jazim? Apakah tolapnya itu tegas atau tidak tegas? Nah, kemudian tidak ada unsur kurbah di situ, unsur mendekatkan diri kepada Allah. Ya, artinya syariat tidak melarang, ya, tidak melarang, ya, dan juga tidak memerintahkan. Nah, maka nanti perbuatan-perbuatan semacam itu masuk kategori mubah. Ya. Kalau di dalam ayat misalnya, ini selain daripada hadis ya, itu kalau misalnya ada perintah setelah larangan, itu bermakna mubah. Jadi al-amr ba'dan nahyi al-ibahah, ya dulu alal ibahah. Ya. Jadi kalau ada perintah sebelumnya dilarang itu juga menunjukkan adanya apa? Ibahah. Kalau dalam ayat misalnya ya, dalam ayat misalnya contoh larangan jual beli ya ketika sholat Jumat ya. Ketika sholat Jumat itu syariat melarang jual beli. Ya, wadarul bai', tinggalkanlah jual beli. Ya, padahal kan jual beli ini sesuatu yang dibolehkan kan hukumnya. Eh, ketika selesai sholat Jumat, idza qudiyatis shalah fantashiru, ya, fantashiru. Kalau sholatnya telah selesai, fantashiru maka bertebaranlah di muka bumi. Fantashiru fil ard. Ya, bertebaranlah di muka bumi. Intashir, intisyar di situ perintah untuk bertebaran itu kan amar ya. Nah, tapi apakah kemudian setelah sholat Jumat itu wajib untuk bertebaran di muka bumi? Boleh nggak misalnya dia tidur saja, misalnya nggak perlu bertebaran di muka bumi, tidur saja misalnya setelah sholat Jumat. Apakah boleh? Boleh. Nah, berarti mana intisyar di situ hukumnya adalah ibahah, boleh, bukan wajib.
Ya, atau mungkin lebih lebih jelas sebenarnya adalah kalau ada perintah setelah adanya larangan, itu perintah itu hukumnya kembali kepada hukum sebelum adanya larangan. Jual beli itu hukumnya itu jual beli atau yang semua yang mengakibatkan terjadinya atau sesuatu yang bisa menghalangi orang untuk melaksanakan sholat Jumat itu hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Nah, sebelum dilarang itu kan semuanya hukumnya mubah. Jual beli macam-macam ya itu semuanya hukumnya mubah. Nah, setelah kemudian dilarang, kemudian diperintahkan, maka perintah itu kembali kepada hukum sebelum dilarang yaitu al-ibahah. Nah, nanti banyak kaidahnya ya. Nah, sebenarnya eh, berat bagi seorang awam ya untuk menentukan ini mubah karena ini sebenarnya tugasnya mujtahid ya, menentukan ini hukumnya mubah, ini hukumnya wajib misalnya kan. Kita diberikan dalil hadis. Kemudian kita disuruh simpulkan, ini perintahnya apa? Di sini apa faedah hukum yang bisa diambil? Apakah ada hukum wajib di sini atau hukum sunnah ataukah ada larangan misalnya di sini? Larangannya apa? Nah, ini kan sebenarnya tugasnya mujtahid. Nah, tapi kaidah itu bisa kita ketahui ya pembahasannya nanti di usul fikih ya. Wallah alam bisawab. Ya, alhamdulillah sudah ditanggapi. Pertanyaan dari Pak Ahmad ya, Insya Allah. Dan memang ini pembahasannya sudah lebih detail ya, sudah beliau sudah mengatakan secara hukum. Tapi kalau memang ada kajian kita bab khusus tentang itu bisa itu. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Ya, silakan. Dari Ibu Izul, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada perbedaan antara takdir dan tasdikul jazm? Konteksnya digunakan untuk apa masing-masing tersebut? Mungkin kaitannya tentang tidak ya, mengutar. Tasdik dengan tasdikul jazim. Ya. Tasdik itu kan pembenaran. Nah, kalau tasdikul jazim itu pembenaran yang sifatnya pasti ya, 100%. Nah, kalau tasdik saja itu tidak harus 100%. Misalnya ada khobar, ada berita, ya, informasi yang dia level kebenarannya itu hanya dzon atau ghalabatul dzon, maka kita tasdik. Misalnya ada hadis ya, hadis yang bicara tentang kejadian-kejadian di akhir zaman misalnya ya, kejadian di akhir zaman. Ini kan sesuatu yang belum terjadi kan, peristiwa yang masih gaib bagi kita. Nah, tapi dalil itu, hadis-hadis itu misalnya datang dengan riwayat ahad, bukan mutawatir. Nah, riwayat ahad ini dia kan yufidul dzon, hanya memberikan faedah dzon kan, atau paling tinggi ghalabatul dzon. Ya, tidak memberikan faedah yakin, tidak 100%. Ya. Maka bagaimana posisi kita? Tasdik. Apa yang harus kita lakukan? Tasdik. Kita membenarkan. Tidak boleh ditolak ya. Kalau dalil itu sahih, hadis itu sahih. Nah, meskipun riwayatnya ahad, tapi dia sahih. Ya, atau hasan misalnya. Intinya dia makbul. Maka wajib bagi kita tasdik. Kita membenarkan. Tapi kalau dalil itu hadis atau khobarnya itu mutawatir misalnya, ya, yang dia itu yufidul yakin, ya, yufidul ilm, ya, memberikan faedah ilmu, memberikan faedah yakin 100%. Ya, maka kita harus tasdik, nggak boleh tasdik saja, tapi harus tasdikul jazim. Harus dibenarkan dengan pembenaran yang sifatnya pasti. Sama seperti ayat. Ya. Ayat Al-Quran itu kan tasdik, kita tasdik terhadap ayat itu tasdikul jazim. Ayat misalnya yang bicara tentang apa? Tentang surga dan neraka misalnya. Nah, tentang surga dan neraka. Bahwa di dalam surga misalnya begini, begini, begini. Mereka akan mendapatkan ini, akan mendapatkan ini. Di dalam neraka akan mendapatkan ini. Nah, ayat bicara tentang itu. Nah, ayat ini kan yufidul yakin. Kalau ayat Al-Quran kan sudah pasti yufidul yakin.
Nah, kalau dia qot'i, kalau urut sudah pasti qot'i dia, secara urut ya. Kemudian qot'i dilalahnya juga ya. Artinya tidak ada interpretasi lain. Nah, atau bicara tentang keberadaan dan surga dan neraka ya, keberadaan surga dan neraka itu kan sudah pasti. Ya. Maka kita nggak boleh hanya tasdik saja, tapi harus tasdikul jazim. Kenapa? Karena beritanya meyakinkan. Nah, disitulah akidah itu ya. Akidah itu tasdikul jazim, nggak boleh cukup tasdik saja. Karena tasdikul jazim, kalau diingkari itu konsekuensinya kafir. Sesuatu yang mesti ditasdik dengan tasdikul jazim, kalau diingkari maka dia konsekuensinya kafir. Tapi kalau sesuatu yang itu hanya bisa ditasdik saja, tidak ada tuntutan tasdikul jazm, karena riwayatnya ahad misalnya, maka mengingkarinya nggak sampai kafir. Contoh misalnya ya, 25 nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya lengkap dengan namanya ya, itu kita harus tasdik itu dengan tasdik saja atau tasdikul jazm. Tasdikul jazm, 25 nabi dan rasul. Mengingkari, misalnya kita mengingkari Nabi Musa, kita katakan bukan Nabi, bukan Rasul. Kafir. Karena itu mestinya ditasdik dengan tasdikul jazm. Tapi kalau misalnya kita mengingkari apa namanya Nabi yang lain misalnya, Nabi Syam'un misalnya. Nabi Syam'un. Kita mengatakan Syam'un itu bukan Nabi. Kira-kira kafir atau tidak? Enggak. Nah, kenapa? Karena berita tentang Syam'un bahwa dia Nabi itu tidak datang dengan dalil qot'i. Ya. Dan riwayatnya riwayat ahad. Karena jumlah Nabi ini kan banyak. Ya. Jumlah Rasul itu 313. Ya, sebagian riwayat mengatakan 315. Rasul saja ya. Nabi itu jumlahnya sampai 114.000. Nah, yang disebutkan hanya 25 di dalam Al-Quran. Nah, berarti ada yang disebutkan tapi tidak dengan riwayat yang qot'i, tidak dengan dalil yang qot'i. Kalau kita ingkari juga nggak sampai kafir. Nah, itu hanya sekedar tasdik saja. Nah, jadi intinya tergantung yang mau ditasdik itu dia qot'i atau tidak qot'i. Kalau qot'i mesti ditasdik dengan tasdikul jazm, tapi kalau tidak qot'i dia hanya perlu ditasdik saja. Kalau dia sahih. Kalau itu riwayatnya datang dengan riwayat yang sahih hasan, intinya makbul. Tapi kalau dia itu maudhu misalnya kan, atau misalnya dhaif tapi dhaifnya parah itu ya nggak perlu ditasdik. Nah, itu ya itu perbedaan antara keduanya ya. Ya, sepertinya ada hubungan dengan pertanyaan selanjutnya, Pak. Kalau Ya, ya, dalil-dalil yang keluar atau dalil-dalil yang sampai sama kita berkaitan dengan kita kuburkan. Nah, ini pada konteks ini jazm saja, apa namanya tasdik saja kita atau gimana nih Pak? Monggo tak dari pertanyaan Ibu Khairun Nisa, ya, dari tua. Monggo tak. tentang siksa kubur ya. Ya, hadis tentang siksa kubur atau tentang keadaan orang yang berada di kubur. Ya, setelah dia dikuburkan kemudian datang malaikat ya Munkar dan Nakir dan apa yang terjadi setelahnya. Nah, itu dalilnya banyak ya, dalilnya banyak. Dan sebagian itu mencapai derajat mutawatir bil makna. Menurut sebagian ulama. Misalnya hadis tentang pertanyaan Munkar dan Nakir ya. Pertanyaan Munkar dan Nakir ketika mereka bertanya man rabbuka wa ma dinuka, kemudian man hadzal rajul ya. Ketika mereka bertanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, man hadzal rajul, siapa laki-laki ini, ketika menunjuk kepada Rasulullah kan. Nah, pertanyaan itu dalil yang datang ya berkenaan dengan pertanyaan itu kata Imam As-Suyuti itu derajatnya mutawatir maknawi. Menurut beliau ya, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir berarti dia yufidul yakin. Harus ditasdik dengan tasdikul jazm. Kalau kita mengambil pendapatnya Imam As-Suyuti. Ya. Kalau kita mengambil ijtihadnya beliau ya, mengatakan bahwa pertanyaan Munkar dan Nakir itu apa namanya? Riwayatnya adalah riwayat mutawatir.
Nah, konsekuensinya apa kalau nggak bisa jawab? Kan dipukul dengan apa, di hadisnya disebutkan dipukul dengan palu yang terbuat dari besi, kan begitu. Nah, itu riwayatnya mutawatir. Ada riwayat yang lain ya, yang bicara tentang ahwal, ya, tentang keadaan penghuni kubur, tentang dinampakkannya surga, tentang dinampakkannya neraka. Kalau dia ahli neraka, maka dinampakkan neraka itu 2 kali dalam sehari, kan, pagi dan petang hari. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari misal. Nah, riwayat-riwayat yang lain, nah itu ada yang ahad, tidak sampai ke derajat mutawatir. Ya, tidak sampai kepada derajat mutawatir. Karenanya yang riwayatnya ahad, nah, kita hanya mentasdik saja, kita membenarkan. Nah, tidak sampai kemudian tasdikul jazm. Nah, intinya banyak riwayat. Kalau kemudian kita mau cari yang sahih itu banyak. Ya, kalau kita bertanya apakah benar, benar. Ya, tapi apakah kemudian sampai yufidul yakin, maka tergantung kepada riwayatnya, apakah mutawatir atau tidak. Yang mutawatir maka kita katakan itu pasti. Ya, kita tasdik dengan tasdikul jazm. Tapi kalau kemudian yang riwayatnya ahad tadi, yang sahih tapi dia derajatnya ahad, maka kita hanya mentasdik saja, ya. Ya. Dan banyak ya kitab-kitab yang itu bercerita tentang ahwal eh, para penghuni kubur. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh apa, Syekh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini, ya, di dalam kitab Al-Ilmam Al-Iman, ya, di dalam kitab Al-Iman bi'awalimil akhirah wa mawaqifiha. Nah, beliau menyebutkan banyak riwayat-riwayat tentang penghuni kubur, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berarti setidaknya ini masih ikhtilaf, Ustaz ya. Iya. Oke. Eh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan lagi ya. Ustaz, mohon izin waktunya. Jadi ini kita cukupkan dengan 2 pertanyaan terakhir Bapak Ibu jemaah ya. Jadi nanti kita akan sambung di pertanyaan datang. Ini ada 2 pertanyaan terbuka dari Pak Herman Basir dengan Ibu Ida Nur Fadilah ya. Dari pertanyaan Pak Herman Basir, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memahami hadis tentang haramnya yang ditandingkan dengan zina dan lain-lain, karena ada kelompok yang mengambil pendapat haram tapi seolah-olah itu sesuatu yang pasti dan menyerang mereka yang mengambil istiad mubah. Ini gimana Tad? Yang tidak sepaham dengan pendapat orang yang mengharamkan. Iya. Eh, berkaitan dengan musik, ya, memang benar ada hadis yang eh, apa, menyebutkan musik, orang yang menghalalkan musik, ya, kemudian disandingkan dengan zina, ya, dan seterusnya. Nah, ini seakan-akan hadis itu menunjukkan bahwasannya musik itu haram sama seperti haramnya zina. Kalau zina itu kan haramnya mujma' alaih, dan disepakati, ya, artinya tidak ada khilaf, ya, di kalangan para ulama, ya, tentang keharaman zina. Nah, apakah kemudian sudah pasti maknanya bahwa ketika hadis itu menyebutkan musik, kemudian menyebutkan zina dalam satu redaksi, ya, eh, berarti sudah pasti menunjukkan bahwa musik itu juga haram sebagaimana zina, sehingga kemudian tidak ada perselisihan, ya. Nah, nah, tentu kemudian kita memahami haramnya musik tidak hanya dari hadis ini. Para ulama sudah menjelaskan, misalnya seperti Imam Al-Ghazali misalnya di dalam kitab Ihya. Nah, beliau merinci itu. Nah, jadi tidak bisa diharamkan secara mutlak, tapi butuh ditafsil, butuh dirinci. Nah, apa yang dimaksud dengan musik? Apa yang ada di dalamnya? Karena ini kan termasuk di dalamnya ada alat musik, ya. Itu punya hukum sendiri. Kemudian syairnya sendiri, ya, syairnya sendiri itu juga ada hukumnya sendiri. Nah, kemudian alat musik, apakah semuanya diharamkan? Ya.
Kalau misalnya alat musik seperti seruling ya, itu sebagian ulama mengharamkan, iya. Tapi bagaimana dengan duf, semacam merbana? Nah, itu kan juga alat musik. Apakah haram? Enggak, karena Nabi pernah apa namanya, memerintahkan para sahabat kalau mereka membuat walimah ya, untuk memukul duf. Ya, umumkanlah walimah kan dalam satu hadis disebutkan dan pukulkanlah duf. Nah, ketika hari raya Id ya, itu juga para sahabat ada yang memukul duf dan seterusnya. Jadi ini termasuk yang halal. Jadi alat musik pun ada yang disepakati keharamannya atau disepakati oleh sebagian ulama tentang haramnya alat musik tertentu, ada yang halal. Nah, bagaimana dengan nyanyian misalnya syair? Nah, syairnya itu ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kan lirik ya, lirik lagunya itu. Ini kan sama dengan syair. Nah, syair itu kalau kemudian dia mengandung sesuatu yang ma'ruf, tidak ada kemungkaran di dalamnya, maka dibolehkan. Nah, sebagaimana Nabi itu punya penyair kan, penyair khusus yaitu Hasan bin Thabit. Nah, dulu di masa jahiliyah kan beliau salah satu penyair yang masyhur kan. Nah, masuk Islam, kemudian beliau mulai banyak menuliskan syair untuk membela Rasulullah SAW. Kemudian syair ketika peperangan ya, untuk memberikan semangat kepada para sahabat. Jadi kalau liriknya, syairnya itu mendekatkan diri kepada Allah, tidak mengandung sesuatu yang mungkar, maka dia halal. Nah, begitu juga dengan kalau sebaliknya ya, kalau kemudian dia mengandung sesuatu yang mungkar, membangkitkan syahwat misalnya dan lain-lain, maka dia haram. Nah, karenanya tidak cukup kemudian menghukumi musik itu dengan hadis itu saja, karena hadis yang bicara tentang musik, tentang alat musik, tentang nyanyian itu banyak jumlahnya. Nah, disitulah kemudian para ulama itu melakukan thoriqul jam'i. Dia mengumpulkan semua hadis yang bicara tentang topik yang sama, kemudian baru dirinci hukumnya. Nah, sehingga nanti lahirlah ada yang begini, kalau seperti ini maka dia haram, kalau seperti ini halal, dan seterusnya. Saya rasa seperti itu ya. Penjelasan yang paling bagus saya rasa ada di kitab Ihya ya, di apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Oke, alhamdulillah. Dan rasa cukup pertanyaan dari Pak Firman tersebut. Terakhir Ustaz, ini ada pertanyaan dari Riza. Izin bertanya Ustaz berkaitan dengan fungsi haji sebagai saksi terhadap dalil yang ini. Apakah seorang pembunuh dilarang menerima waris hanya jika membunuh ayahnya? Nah, ini ada rencana membunuh. Mohon maaf. Maksudnya bagaimana saat jika seseorang itu membunuh orang lain? Kalau tadi bisa mencontohkan dari penjelasan sebelumnya, anak yang membunuh ayah, maka terhalang dia mendapatkan ahli warisnya. Dia tidak menjadi ahli waris dari dia. Maka bagaimana saat itu jika ada orang yang membunuh bukan ayahnya tapi orang lain, saat apakah tetap ahli waris atau dia berhak menjadi mendapatkan waris dari ayahnya? Oh, Ya, selama pembunuh itu adalah ahli waris dari orang yang dibunuh, maka itu menjadi penghalang, dia nggak berhak menerima waris. Nah, misalnya yang dibunuh tadi ayahnya misalnya, ya ayahnya, dia sebagai anak. Nah, dia sebagai anak kan dia ahli waris kan seharusnya ketika ayahnya meninggal. Tapi dia yang membunuh, berarti dia nggak berhak. Atau dia membunuh siapa misalnya, saudara kandung. Nah, maka dia juga tidak berhak mendapatkan warisan. Atau dia membunuh ibunya misalnya. Nah, yang seharusnya dia mendapatkan harta warisan, tapi dia tidak mendapatkannya. Jadi selama status dari qatil tadi, orang yang membunuh itu sebagai ahli waris daripada orang yang dibunuh, ya maka itu menjadi penghalang bagi dia untuk mendapatkan harta warisan. Nah, tapi kalau misalnya yang dibunuh itu orang lain, nggak ada hubungan misalnya kan, dia bukan ahli waris, misalnya yang dibunuh tetangganya, meninggal tetangganya, apakah dia dapat harta waris? Oh, kalau nggak dibunuh pun nggak dapat kan begitu, karena dia bukan ahli waris. Nah, jadi status dari kotil kalau dia ahli waris dari orang yang dibunuh, maka itu menjadi penghalang. Ya, penghalang. Jadi nggak harus ayah ya, itu salah satu contoh saja ya. Nah, ayah dengan anak gitu. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya mungkin. juga. Tolong lanjut pada closing statement, Pak.
Cukup Ustaz. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian.